Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Ita Rodeningsi. Saya adalah mahasiswa Universitas Dian Nusantara Bekasi, jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang kaitannya dengan tugas besar dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang diampu oleh Bapak Natalius Peter Sipasulta. Pada pembahasan kali ini saya akan mengangkat materi prinsip-prinsip etika bisnis. Namun sebelum kita bahas apa saja sih prinsip-prinsip etika bisnis, ada baiknya kita tahu dulu pengertian etika. Kali ini pengertian etika ada 4 sumber yang saya kutip di sini, yaitu menurut KBBI dan 3 ahli. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Kemudian, menurut Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang membenarkan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Yang ketiga, menurut Bertens, etika adalah nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Yang keempat, menurut Simorangkir, etika merupakan pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu teori etika bisnis. Teori etika bisnis ada 2, yaitu teori teleologi dan teori deontologi. Teori teleologi adalah teori yang mengukur baik dan buruknya suatu tindakan yang bertujuan hendak dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah teori deontologi. Menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik, bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu. Kemudian kita bahas pembahasan ketiga, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Ada 6 prinsip di sini, yaitu prinsip otonomi, yang kedua prinsip tanggung jawab sosial, yang ketiga prinsip kejujuran, yang keempat prinsip keadilan, yang kelima prinsip saling menguntungkan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Kita bahas satu persatu, yaitu prinsip otonomi yang pertama ada 3 poin, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Kemudian poin yang kedua adalah orang-orang yang sepenuhnya sadar tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang ketiga, keputusan yang diambil dan bertindak berdasarkan keputusan terbaik tersebut. Intinya adalah prinsip otonomi ini adalah perusahaan dalam pengambilan keputusan itu tidak bergantung kepada pihak lain, namun dia punya otoritas sendiri untuk mengambil keputusan tersebut sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan yang tentunya tidak merugikan pihak lain. Kemudian yang kedua adalah prinsip tanggung jawab sosial. Di sini adalah tanggung jawab moral dalam bisnis ditujukan untuk diri dia sendiri, para karyawan, dan untuk orang-orang yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Contohnya tanggung jawab kepada konsumen, penyalur, investor, kreditur, karyawan, masyarakat luas, relasi bisnis, dan juga pemerintah. Kita ambil contoh di sini, misal tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah ya, misalnya kegiatan bisnis yang kaitannya dengan industri yang menghasilkan limbah. Jadi si pelaku bisnis tidak semena-mena membuang limbah tersebut, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Otomatis kan di sini kan pemerintah senang dong karena si pelaku bisnis mentaati aturan. Kemudian masyarakat juga tidak dirugikan dengan kegiatan bisnis tersebut karena limbahnya tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu contohnya ya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kejujuran. Ada 3 poin. Yang pertama, kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat dan perjanjian kontrak. Kaitannya misalnya di sini dalam satu bisnis kan biasanya ada perjanjian kontrak, misalnya gedung untuk kegiatan bisnis tersebut sewa ya. Jadi ada pemilik gedung dan pelaku bisnis. Jadi ada di situ ada kesepakatan, ada perjanjian. Nah, ini harus saling jujur. Kedua belah pihak harus mematuhi pasal-pasal yang ada dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua adalah kejujuran relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Katanya misalnya dengan pembelian bahan baku,
Di situ ada term of payment yang harus disepakati. Jadi si pengusaha membeli barang jatuh tempo 1 bulan, ya harus 1 bulan itu dibayar, malah yang atau lebih cepat ya, jangan sampai melanggar aturannya. Misal saya molor, saya 2 bulan lagi nggak ada anggaran, ya itu tidak boleh ya, karena harus sesuai dengan perjanjian dan harus berlaku jujur. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran yang relevan dengan hubungan kerja internal perusahaan. Misalnya di sini kaitannya dengan karyawan, dengan pengusaha, dengan owner, dengan manajemen ya. Jadi bekerja harus sesuai dengan bekerja itu ada perjanjiannya, ada surat kontraknya, ada poin-poin apa saja yang harus dipatuhi, hak dan kewajiban apa saja. Jadi semuanya harus melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak, mentaati pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjiannya. Kemudian yang keempat adalah prinsip keadilan. Maksudnya adalah menuntut setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya ambil contoh kaitannya dengan internal tadi ya, misalnya si karyawan bekerja dengan baik, mendapatkan benefit atau upah sesuai peraturan. Jadi adil, pengusaha itu adil memperlakukan karyawannya, tidak pilih kasih, tidak berbuat curang, tidak penilaiannya secara saya nggak senang sama si A, saya gaji dia kecil, tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus objektif. Yang kelima adalah prinsip saling menguntungkan. Di sini ada 3 poin, yaitu bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kedua, semua pihak berusaha saling menguntungkan satu sama lain. Yang ketiga, mengakomodasi semua hakikat dan tujuan bisnis. Secara umum seperti ini penggambarannya. Jadi bisnis itu kan biasanya menghasilkan produk atau jasa. Jadi si pelaku bisnis menghasilkan produk, kemudian diproses, dijual pada konsumen, otomatis si pengusaha mendapatkan untung dari produk yang dijual. Si penghasil produk tadi yaitu si karyawan untung karena mendapatkan gaji dari pekerjaannya, dan kemudian konsumen mendapatkan produk dari harga yang sudah dia bayarkan. Jadi semuanya merasa untung, tidak ada yang dirugikan. Kemudian prinsip keenam adalah prinsip integritas moral. Ini ada 2 poin ya, tuntutan internal dalam diri perilaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya maupun nama baik perusahaan. Kemudian yang kedua, dorongan dalam diri pelaku perusahaan sehingga dapat tercermin dalam setiap perilakunya. Jadi maksudnya itu kita menjaga nama baik kita sendiri, juga nama baik perusahaan. Misalnya si A bekerja di perusahaan X, dia melakukan tindakan tidak baik, misalnya mencuri. Otomatis yang tercemar bukan nama dia saja, tapi nama baik perusahaan. Jadi, si A yang bekerja di X itu ya kemarin mencuri loh. Nah, otomatis kan nama kita jelek, perusahaan kita juga ikut jelek. Jadi penting dalam berbisnis, dalam kegiatan bisnis itu masing-masing individu menjunjung tinggi integritas moral. Demikian pembahasan saya tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya memberikan quote of the day yang saya kutip dari Bung Yudi Chandra, seorang coach bisnis dan entrepreneur. Quote-nya adalah, dalam bisnis, etika sangat penting. Dengan etika yang baik, Anda akan menemukan sukses dalam definisi terbaik. Itu sukses yang seperti apa sih? Sukses yang tidak merugikan siapapun, sukses yang semuanya untung, sukses yang tidak ada yang dizolimi, seperti itu ya. Demikian penjelasan saya, presentasi saya tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.